Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, bersama saya Tarwoto di Taman Keluarga. Bersama TV-mu yang insya Allah mudah-mudahan selalu kabar baik dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini luar biasa di suasana yang cukup menghangatkan gitu. Kita semuanya kembali lagi TV-mu menghadirkan acara Taman Keluarga bersama Ustadz Arif Barata. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Iya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah Luar sehat. biasa. Semoga Mas Tata dan pemirsa sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Ustadz. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit banyak ya Ustadz ya, Iya. membahas tentang masih seputar keluarga dan calon-calon keluarga bagi kader persyarikatan muda tentunya ya Ustadz ya. Iya, benar. Dan pada kesempatan ini kita akan mengupas, mengupas gitu ya Ustadz ya. Dan tentang mungkin ada kegiatan yang mungkin sangat banyak di luar sana, tetapi mungkin kembali ke keluarga seperti episode yang kemarin ternyata menjadi sebuah yang tidak enak di keluarga. Nah, tapi hari ini insya Allah kita akan bahas yang sesuatu yang nanti bikin penasaran pemirsa TV-mu. Bagaimana selanjutnya Ustadz? Kita akan simak bersama-sama kepada Ustadz Arif Barata. Disilahkan Ustadz. Ya, baiklah Yeah. para pemirsa Taman Keluarga sekalian. Di sini kita akan kembali kepada fenomena para penggerak aktivis persyarikatan. Betul, Ini berarti terutama yang masih yang setiap muda-muda ya nih. fenomena-fenomena yang Iya. terjadi di kalangan Iya. muda. Iya, benar. Klasik ya. Jadi ada ini, terutama bagi yang masih sangat muda-muda Iya. sekali, yang baru selesai kuliah, yang sebenarnya sudah mulai pekerjaannya, Betul. sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, namun kemudian saat ditanya, kapan mau nikah Nah, nih? itu pertanyaan yang setiap saat ditanyakan. Selalu ditanyakan. Ketika ketemu dengan keluarga ya, dengan banyak keluarga, sanak saudara yang lain pasti itu dari pertanyaan yang klasik tapi menjadi sesuatu yang gimana gitu rasanya. Nah, ini kadang para aktivis muda ini kemudian jadi ini kayak merasa pede apa enggak Iya, gini. betul. Ada yang merasa minder, ada yang kemudian alasannya ini yang menjadi sangat kekinian sekarang yang lagi tren ya. Wah, saya ini perintis ini, bukan pewaris ini. Saya kerjaannya juga baru saja mulai. Kemudian mungkin belum mapan juga, ada yang menjadi pekerja honorer, tidak tetap dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan sekarang luar biasa. Iya, betul. Nah, ini bagaimana ini pemirsa Taman Keluarga sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan menambah kenikmatan. Nah, namun apabila yang kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azab dari Allah itu sangat pedih. Iya. Nah, ini menarik sekali ini, Betul, Ustaz. Mas Tata. Bagaimana hubungannya dengan fenomena itu tadi, ya kan? Aktivis muda sudah luar biasa mengurus persyarikatan Muhammadiyah ya. Kembali, ada yang IMM, ada yang NA, ada yang pemuda dan segala macamnya. Ortom lainnya, ada Hizbul Waton, tak masuk di banyak. Namun saat kembali ke kapan nikah? Itu sama seperti kejadian di saya juga pribadi mengalami semacam itu setiap terutama pada hari raya. Itu hari raya itu pasti ketika kumpul dengan keluarga menyambut semua sanak saudara itu pasti yang pertanyaan itu kalau kita belum nikah pasti pertanyaannya adalah kapan menikah. Sampai bahkan sebelum kita nyambung lagi ada persyaratan, ada hukumannya. Kalau ada yang nanya kapan nikah, ini ya harus ngasih THR-nya lebih ini. Lebih tinggi. Ada denda, tidak boleh ini tanya. Itu tidak boleh Ustaz ya? Ya sebenarnya boleh saja, tidak ada masalah. Dengan kemampuan tadi ya. Karena apa? Pemirsa Taman Keluarga sekalian, terutama para aktivis muda persyarikatan ini ya, bahwa logistik itu memang penting. Tapi logis yang lebih penting lagi adalah bagaimana Allah memberikan janjinya. La'adzidannakum. Barang siapa yang bersyukur atasku, maka Allah akan menambah nikmatku. Nah, ini pemirsa sekalian, kalau kita sudah beriman kepada Allah yang maha kaya, kok tidak kita percaya sih bahwa Allah akan memberikan kekayaannya juga kepada kita. Nah, ini yang menjadi landasan kita bahwa sesungguhnya
untuk menggenapkan separuh agama ini, menikah itu, Betul. kalau sudah diniatkan, kalau sudah dimantapkan dan menemukan calon jodohnya yang pemuda ke NA ini Ya. sama-sama berjuang, kan sudah sama ini jalan-jalannya. Insya Allah agamanya bagus, organisasi aktivisnya juga bagus. Jadi semisal nanti pulang malam, ini juga pun Saling sama, mengerti. saling memaklumi, ya betul, Maklumi. saling mengerti dan lain sebagainya. Termasuk dalam pekerjaannya di amal usaha Muhammadiyah, apakah itu di rumah sakit atau bahkan mungkin di pemerintah dan segala macamnya, tidak masalah. Tapi ini sudah bisa saling memahami, saling mengerti. Pun demikian juga dengan keluarganya, pemirsa. Betul, Ustaz. Kalau keluarganya ini menarik sudah sama, sekali, Ustaz. ini Kadang juga mungkin benar. Dari pihak perempuan itu terlalu tinggi Nah, ekspektasinya atau syaratnya, mungkin harus hafal 30 juz, ya betul. atau mungkin harus mapan dan sebagainya. Ini membuat kaum lelaki ini jadi sedikit minder mungkin. Minder. Itu makanya jadi jarang kita ditunda-tunda gitu ya, pede Ustaz. sekali di persyarikatan, di organisasi, tapi kok untuk urusan keluarga, Masih. untuk urusan pribadi ya, Betul. ini masih belum. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas di berikutnya ini, Oke, Mas Ustadz, baik Ustadz dan pemirsa TV-mu yang dimanapun Anda berada, tadi sudah sedikit kita kupas bagaimana seperti kita kemapanan kita, apakah harus benar-benar punya materi yang banyak atau hanya sekedarnya. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut, tetap di TV-mu, pemirsa di Taman Keluarga. Kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara Taman Keluarga, masih bersama Ustadz Arif Barata. Semangat ya Ustadz ya. Iya, tentu semangat sekali ini luar kita biasa membahas. demi keluarga muda ini. Iya, benar. Dan kali ini tadi sudah sedikit disinggung Ustadz ya tentang mungkin ada standar-standar dari perempuan yang mensyaratkan kepada calonnya, yang membuat calonnya kadang jadi minder, kurang percaya diri. Nah, kembali ke mental tadi, mental syukur ya Ustadz ya. Benar. Nah, itu pemirsa, bagaimana kita cara mensyukuri dengan apa yang sudah kita miliki, bukan mengandai-andai ya Ustadz ya, tapi bagaimana nanti Ustadz ke kader muda misalnya, mungkin dari pihak perempuan bisa menurunkan standarnya atau biar kami itu kaum muda-muda bisa segera itu ya, ta'aruf dan lain-lainnya. Bagaimana Ustadz nih kalau di era-era sekarang ini Ustadz? Baiklah, pemirsa Taman Keluarga sekalian, di sini kita akan membahas
tentang syukur itu yang bagaimana tadi. Nah, kalau kita melihat apa yang belum ada, ya ini akan susah. Ya. Kalau melihat standarnya seperti itu, ini belum ada kekayaan, Belum lagi rumah, hafalan ya. apa Misalnya. segala macam, bahkan sampai terakhir pun kendaraan, mobil pun belum ada. Itu harus. Lah ini tidak seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Betul. Bersyukur apa yang sudah ada kita miliki. Ini Allah memberikan sesuatu yang sungguh luar biasa pada diri kita, memberikan kemampuan, keilmuan, bahkan kita sudah berada di jalur yang insya Allah sudah tepat ya. Kita di jalur dakwah. Nah, maka kemudian saat ada pasangan yang sudah siap, maka pasangan ini bukan kemudian menurunkan standar, nah tapi kemudian ekspektasinya ini lebih dirasionalkan. Betul. Nah, kalau kita mencari yang sesuai, yang ya seirama, senada, misalnya kita sama-sama aktif di organisasi begitu, ya. Kemudian teman kita yang calon kita ini misalnya kehidupannya ini bapaknya, orang tuanya dari keluarga yang pekerjaannya sebagai guru, mungkin sebagai dosen atau sebagai karyawan, dan kemudian dari pihak calon perempuan pun juga demikian. Nah, artinya masih seimbang dari sisi kesejahteraan, tingkat sosial, tingkat kemapanan kurang lebih sama lah, tidak yang kemudian terlalu kesenjangannya terlalu jauh. Ini insya Allah juga bisa, karena Allah menyampaikan pula dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ini menjadi poin yang sangat penting, Mas Tata dan tentunya pemirsa Taman Keluarga. Bagaimana kalau kita sudah yakin bahwa Allah, kita sudah bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka apa yang sudah kita jalani ini insya Allah juga diridhoi oleh Allah dan oleh keluarga juga, didukung penuh. Yuk mantapkan, ya, karena kita tahu bahwa menikah itu adalah menggenapkan dari separuh agama. Nah, ini menarik sekali. Jadi saat kita sudah memenuhi standar yang cukup dan kita menjalani komitmen bersama, ini komitmen ini ya, yuk kita bukan kemudian mencari siapa yang mau mulai dari nol, itu bukan sebenarnya. Jadi tapi kita mulai siapa yang mau berjuang bersama-sama, merintis bersama, dan insya Allah kita akan sukses tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak juga begitu. Berarti ini menarik sekali Ustaz, tentang tadi bertakwa, intinya yang paling takwa ya pemirsa. Jadi jangan sampai kok dilihat dari semuanya segala materi. Tetapi materi juga penting kan Ustaz ya. Betul. Makanya mungkin yang tapi di hadapan Allah tadi sudah di Al-Hujurat ya Ustaz ya, di ayat ke-13 itu memang yang paling bertakwa. Nah, ini bagaimana dari mungkin kader kita itu bisa yakin. Ini seperti apa Ustaz? Ini juga harus kita kupas ini bersama teman keluarga sekalian supaya kita tepat dalam menafsirkan Quran surat ayat Al-Hujurat ayat 13, demikian pun di Quran surat Ibrahim ayat 7. Saat kita sudah bertakwa, kita sudah bekerja juga, yang penting ada ikhtiarnya. Jangan kemudian kita pasrahkan semua kepada Allah, berdoa terus tanpa kita tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar sedikit pun. Ya itu tidak yang kita yakini. Yang kita yakini adalah kita sudah ada usaha, kita sudah ada ikhtiar bersama-sama, komunikasi dijalin, kemudian usaha rintis, misalnya pekerjaan ini kok kiranya belum cukup ya memenuhi untuk berkeluarga, ya yuk dibicarakan. Nanti kalau kita sudah keluarga, ada nggak nih usaha yang kita rintis? Tidak harus usaha yang langsung seperti buka toko, bikin usaha marketplace dan segala macam, tapi juga bisa usaha merintis berdakwah bersama-sama. Ini juga merupakan bagian dari ikhtiar itu, ikhtiar untuk menjemput rezeki yang telah Allah siapkan. Dan dengan cara akad menikah itu, nah insya Allah Allah akan kucurkan semua rezeki dari pihak suami, dari pihak istri, dari pihak seluruh keluarga. Insya Allah ini, dan Mas Tata yang sudah keluarga dan kita pun juga meyakini itu. Dan alhamdulillah kita juga merasakan itu ya. Perlahan-lahan wah karirnya meningkat perlahan-lahan ini. Masya Allah. Allah akan
memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita Ya, sangka-sangka. betul. Itu juga merupakan tafsiran yang sungguh luar biasa dari Ibrahim ayat 7 dan dengan takwa yang kita kuatkan dari Al-Hujurat ayat 13 tersebut Ya, tadi Mas Tata. luar biasa Ustaz, dan mungkin tadi takwa, syukur, bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Iya. Kemudian apa rencana kita, mungkin ada untuk mengurangi ketakutan saat ta'aruf Ustaz. Mungkin bisa sedikit dibahas Nah, Ustaz. Nah, ini apabila sudah kita komunikasikan Iya. bersama, kemudian kita melangkah ke pihak keluarga. Nah, Kita akan kenal ini pihak keluarga calon yang putra, yang putri bagaimana, kita dekatkan bersama-sama. Karena menikah itu tidak hanya menikah Nah. kepada putra dan putri saja, laki-laki Tapi dan perempuan satu saja, keluarga. tapi juga menyatukan keluarga yang insya Allah menikah semakin besar, Nah. semakin kuat. Nah, ini akan kita bahas ini nanti di Yes. berikutnya. Oke Ustadz, Ya. terima kasih Ustadz, dan pemirsa TV-mu Taman Keluarga yang dirahmati Allah, luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya, terutama kader muda yang mungkin baru punya niatan untuk bisa melangkah ke pernikahan atau mungkin melalui ta'aruf mungkin kepada kader-kader muda yang NA dan lainnya. Monggo, nanti kita akan bahas lebih lengkap setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Taman Keluarga bersama TV-mu. Kembali lagi pemirsa TV-mu di acara Taman Keluarga. Masih bersama Ustadz Arif Barata, insya Allah masih setia bersama keluarga yang luar biasa kesempatan hari ini. Baik Ustadz, ini kita kembali ke materi ya Ustadz ya. Benar. Tadi sudah disinggung tentang syukur, takwa juga. Kemudian kita ta'aruf juga sudah. Nah ini menuju ke hari hanya itu kadang juga kita masih maju mundur. Kadang nanti akhirnya ditunda-tunda lagi. Nah ini jadi artinya ada hukuman yang namanya HTS itu, hubungan tanpa status itu Ustadz. Hubungan tanpa status. Betul. Itu mungkin di kalangan kader muda mungkin banyak, dalam artian mungkin ada yang merasakan seperti itu karena Benar. mungkin merasakan kapan sih saya siap. Ya. Padahal ya mungkin seperti apa Ustadz yang fenomena itu Ustadz. Ini menarik ini Mas Tata dan pemirsa Taman Keluarga sekalian ya. Jadi tadi kita sudah mengalami atau sudah menjalani ta'aruf sudah, perkenalan antar keluarga juga sudah, dan kemudian ini untuk menentukan masa hitbah. Nah, betul. masa hitbah atau bahkan masa hitbah sudah kita lalui, namun menuju ke akadnya nih.
mundur, kurang apa, ini kurang apa, terlalu detail, terlalu rinci. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lam nara lil mutahabbaini mithlun nikah, ya. Kecintaan antara dua hambanya, putra dan putri, itu tidak ada yang paling sejati kecuali dalam pernikahan. Nah, Betul. ini tentunya kita harus mengetahui para pemirsa Taman Keluarga yang utamanya masih belum menikah, yang akan menjalani pernikahan, mencari cinta sejatinya, ya. Ini jangan ditunda-tunda karena sebenarnya menyimpan rasa rindu itu galau, ya, melelahkan juga. Kita komunikasi kok kayaknya kalau berlebihan nanti akan menimbulkan banyak hal, ya, atau yang kita sebut dengan fitnah juga. Mau ketemu kalau tidak ada yang menemani dan segala macamnya, ta'aruf yang berlarut, ini juga akan menimbulkan pertanyaan. Betul. Dari keluarga, dari tetangga itu gimana sih, kayaknya kemarin kayak sudah terutama ketemu. Tetangga ini yang Iya, tetangga ini. Apa nama komunikasi suaranya itu lebih lantang ya, bener. dari mulut ke mulut itu. Kayaknya kemarin sudah ada acara nih, acara lamaran. Tapi kok lama ini? Nikahnya kok nggak jadi-jadi ini sebenarnya. Istilah Jawanya ya, pemirsa. Sidur atau sakjane ya. Jadi apa tidak tahu sebenarnya. Nah, ini pemirsa jamaah sekalian, maka nanti Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan yang kemudian kita sangat mengenal dan malah menjadi doa sehari-hari, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Yang artinya kurang lebih, anugerahkanlah kepada kami, kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menarik sekali pemirsa Taman Keluarga sekalian, bagaimana doa yang insya Allah sudah menjadi doa harian kita, ya, Mas Tata, dalam setelah zikir kita, dalam sholat kita, bahkan dalam sepertiga malam terakhir kita, itu menjadi doa-doa yang sudah rutin. Namun doa itu juga harus kita terjemahkan, juga harus kita ikhtiarkan. Kita sudah berdoa kepada Allah, tapi ikhtiarnya kok ya nggak jalan. Nah, itu tadi menjadi aplikasi dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah di malam-malam kita. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk mencari pasangan, untuk mencari atau kemudian untuk melahirkan putra-putri yang menjadi penyejuk bagi kita di keluarga, ya, itu termasuk diartikan menjadi putra-putri yang soleh-solehah, yang insya Allah nanti tujuannya adalah mencetak untuk menjadi pemimpin atau menjadi imam gitu bagi generasi umat-umat yang bertakwa, gitu Mas Tata. Luar biasa, majleb rasanya ya Ustaz. Luar biasa. Luar biasa dari terjemahan dari Quran surat Al-Hujurat, ya. Di Al-Hujurat ayat 13, kemudian disambung dalam Al-Furqan ayat 74. Ya. Nah Ustaz, sekarang ini tadi rasanya luar biasa, majleb banget gitu. Jadi ketika kita sudah siap, kadang kita bagaimana kita menjalankan, misalnya pernikahan sebuah kapal, ya. Kita punya visi, ini kapal mau dibawa kemana, misalnya seperti itu. Gimana Ustadz? Apakah yang harus benar-benar kita tanamkan dalam diri kita, Ustadz? Nah, kita menjadi sungguh yakin karena kita memulai semuanya itu dengan bersyukur, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian kita juga sudah yakin, kita sudah beriman kepada Allah dengan memilih pasangan yang tepat, dengan memilih calon yang tepat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, dan kemudian apabila sudah mantap dengan kliknya tadi, ya, cintanya sudah oke, keluarga juga sudah sesuai, ya, maka hadis riwayat Ibnu Majah dalam Rasulullah SAW tadi sudah kita mantapkan pula. Dan kemudian tujuannya kemana? Tujuannya ya ke Al-Furqan ayat 74 itu. Bagaimana apabila ini kita sudah jadi berkeluarga, sudah akad itu sudah disampaikan, maka insya Allah pergerakan kita, aktivitas kita sehari-hari itu akan menjadi sebuah support system. Pasangan kita akan saling memotivasi, ya, akan memfasilitasi juga. Kita tak antar yuk, kita ke rapat NA, kan gitu. Yang dulu berangkat sendiri nih, sekarang sudah ada yang ngantar. Pun demikian juga sebaliknya, yang laki-laki nanti sepulang dari rapat, di rumah sudah disiapkan dengan berbagai macam hidangan, disambut dengan hangat, senyuman. Kemudian gitu apabila ada keluh kesah, itu tidak apa-apa, ya, jamaah sekalian. Apabila nanti capek dalam berorganisasi, kemudian capek dalam keluarga, ingat kembali kepada
ayat-ayat tersebut ya dalam Al-Quran, Al-Furqan 74, Al-Hujurat ayat 13. Kalau kamu ingin dimuliakan oleh Allah, maka kita bertakwalah Betul. kepada Allah bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita untuk menjadi tujuan yang kita cita-citakan, yaitu menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Ini Allah. sungguh mulia sekali ini. Betul. Al-Furqan ayat 74, terutama ayat yang terakhir tadi. Ya, luar biasa Ustadz. Tidak hanya dalam hal perintis untuk menuju keluarga, dalam ekonomi ya Ustadz ya, tetapi perintis untuk menuju surganya keluarga. Nah ini ada tip lagi nggak Ustadz? Silakan nanti bisa disampaikan Ustadz. Sebagai penutupnya ini, jemaah taman keluarga sekalian, tidak terasa ini waktunya yang sudah mendekati ya. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa kita ini sesama perintis ya, mungkin ya pewaris juga ada, tapi kemudian tidak mencukupkan untuk dalam rasional berkeluarga dan segala macamnya, maka ikhtiar sudah kita jalani bersama, usaha kita sudah jalani bersama, maka insya Allah ekonomi, kesejahteraan, rezeki itu akan mengalir dari Allah SWT. Pun demikian kita akan menuju ke jannahnya. Jadi kita bersama di keluarga ini, kemudian nanti apabila nanti takdir yang menentukan, takdir yang kemudian membuat kita kembali ke hadapan Allah, maka insya Allah reuni dengan keluarga yang sama itu juga akan terjadi di jannahnya atau di surga Allah SWT. Baik Ustadz, luar biasa Ustadz. Jadi memang benar-benar harus disiapkan lahir batin, dari mulai syukur, takwa tadi, dan ayat-ayat yang sudah disampaikan Ustadz Arif Barata. Pemirsa, ini luar biasa, bisa kita terapkan pelan-pelan gitu ya Ustadz ya. Jadi tidak harus saklek, terus harus selesai. Setelah itu nanti tidak. Jadi keluarga memang harus punya visi ke depannya, membawa ibaratnya sebuah kapal. Dia harus, nahkoda kita harus punya visi ke depannya seperti apa Ustadz ya. Jadi di akhir pertemuan ini, jadi sudah ada kunci kesimpulannya Ustadz ya, seperti itu. Dan baik pemirsa, dan kita mencari terus berusaha untuk mencari ridho Allah dalam sebuah keluarga. Dan yang bagi kader-kader muda yang belum ataupun yang masih mencari, ayo tetap semangat, jangan menyerah, pantang mundur gitu Ustadz. Iya benar. Dan baik, terima kasih Ustadz Arif dan pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Karena sebuah pernikahan bukan hanya siap di segala matanya, tapi harus siap mental dan siap jiwa raga untuk kita selalu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kader-kader persyarikatan semakin siap dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga menjadi keluarga yang berkemajuan. Terima kasih. Saya Tata pamit undur diri bersama seluruh tim kerabat kerja TV-mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.